soal Biologi IPA tahun 2011. Kita akan mengerjakan soal nomor 1 sampai 23. Untuk soal yang lain 1 sampai 20 itu ada di video yang lain. Silahkan dibuka playlist. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Nomor 21. Hubungan yang tepat antara hormon dan fungsinya adalah A. Parat hormon mempengaruhi proses metabolisme. B. Tiroksin mengatur keseimbangan kalsium. C. Gonadotrop mempengaruhi kerja kelenjar kelamin. D. Prolaktin mempengaruhi kerja kelenjar anak ginjal. E. Adenotrop mempengaruhi kerja anak gondok. Nah, jadi kita ditanya hubungan yang tepat antara hormon dengan fungsinya. Sebelumnya kita lihat dulu satu-satu ya, parat hormon ini. Yang A. Parat hormon itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan kalsium. Jadi bukan untuk mempengaruhi proses metabolisme. Jadi ini salah ya. Kemudian yang tiroksin. Tiroksin itu berfungsi untuk mempengaruhi proses metabolisme. Jadi bukan mengatur keseimbangan kalsium. Jadi ini juga salah. Yang C. Gonadotrop. Nah, ini berfungsi untuk mempengaruhi kerja kelenjar kelamin. Benar ya. Tapi kita lihat juga yang ini, prolaktin. Untuk apa prolaktin? Itu berfungsi untuk mempengaruhi kerja kelenjar susu dalam mengekspresikan air susu. Jadi ini juga salah ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C ya, gonadotrop untuk mempengaruhi kerja kelenjar kelamin. Nomor berikutnya nomor 22. Perhatikan skema pembentukan urin di bawah ini. Proses yang terjadi pada nomor 2 ini dan filtrat X secara berurutan adalah A. Reabsorpsi dan urin primer. B. Reabsorpsi dan urin sekunder. C. Filtrasi dan urin primer. D. Filtrasi dan urin sekunder. E. Augmentasi dan urin sesungguhnya. Ini adalah skema pembentukan urin pada manusia ya. Kita lihat pertama ini yang nomor 1 itu darah ya. Darah kemudian mengalami filtrasi. Di sini dia mengalami filtrasi. Setelah difiltrasi di sini itu yang terjadi adalah urin primer. Nah, urin primer kemudian mengalami reabsorpsi menjadi urin sekunder di sini. Kemudian urin sekunder ini mengalami augmentasi di sini di 3 menjadi urin. Jadi yang nomor 2 yang panah ini adalah proses reabsorpsi. Jadi kalau enggak yang ini ya, kalau enggak AB. Kemudian yang filtrat X. Nah, ini filtrat X di sini itu adalah urin primer. Reabsorpsi dan urin primer. Jadi jawabannya ini, reabsorpsi sama urin primer. Jawabannya adalah yang A. Nomor 23. Biji kacang hijau direndam dalam air selama 2 jam, lalu dipindahkan ke dalam wadah tertutup. Beberapa hari kemudian, biji mengalami perkecambahan. Peran air pada proses perkecambahan biji tersebut adalah A. Merangsang kerja auksin. B. Menyerap zat makanan dalam biji. C. Merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh. D. Mengandung zat makanan untuk pertumbuhan embrio. E. Menguraikan zat amilum dalam biji. Nah, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji kacang hijau ya. Nah, dengan masuknya air ke dalam biji kacang hijau ya, biji kacang hijau itu akan mengembang dan kulit biji akan pecah. Air yang masuk akan mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin yang mendorong lapisan tipis bagian luar endosperm untuk mensintetiskan dan mengeluarkan enzim, misalnya enzim amilase ya. Jadi sebenarnya peran air pada proses perkembangan biji itu sendiri adalah untuk merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh. Jadi jawabannya adalah yang C.